Segala puji, hormat, syukur ya Tuhan kami naikkan kepada Engkau. Betapa kami rindu ya Tuhan datang beribadah kepada Engkau, mengagungkan Engkau, memuji-muji Engkau. Sebab hati kami penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan bila Engkau boleh menyertai, memberkati kami dari ibadah ini, dari awal sampai pada akhirnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah hari ini. Amin. Kemenangan, kekuatan, haleluya. Kita naikkan pujian ini, kita mau katakan, saya dipilih, saya ditetapkan, saya dikuduskan, karena saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi sekali katakan saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya, saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami. Inilah sembah dan pujian kami ya Tuhan. Katakan terimalah. Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima
kuasa dan Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan setelah ini, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, dan Kau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang membimbing mengalah, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Yesusku, umatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita naikkan pujian ini dalam saat teduh. Kita mau bersyukur untuk karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Angkat tangan kita katakan, Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kepada hambanya kita persilakan. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena kemurahan-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi firman-Mu dan mengurapi kami semua. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Perkenalkan, nama saya Rulan Letedara. Saya asli dari Maluku Tenggara. Saya melayani di Tanah Papua baru 22 tahun. Kami sekeluarga pindah tahun 2000 dan di Papua kami membuka sekolah. Kami juga melayani pelayanan pengembangan masyarakat, membantu masyarakat dalam pengadaan air bersih, juga kesehatan. Kami adakan penyuluhan bahayanya malaria dan lain sebagainya. Kami juga membuat pelatihan bagi anak-anak Papua yang
Hidupnya dulu di terminal anak jalanan, kami latih mereka. Puji Tuhan beberapa di antara mereka udah bisa melayani bersama kami. Saya kesini dalam kunjungan ke YWM Pontianak, makasih buat Pak Feki yang memfasilitasi bisa ada di sini pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sering mendengar firman Tuhan ini, tapi tidak salah kalau kita diingatkan. Teman saya berkata begini, bahwa pengulangan itu adalah ibu dari pewahyuan. Artinya ada hal-hal tertentu yang kita terus perlu diingatkan. Mari kita membaca dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bacaan yang kedua saya ambil dari Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh orang benar itu? Jikalau Bapak Ibu senang dengan judul, saya kasih judul krisis mengekspos fondasi kehidupan kita. Krisis mengekspos fondasi kehidupan kita. Jika kita berbicara tentang sebuah bangunan, maka kita semua pasti sepakat bahwa yang paling penting adalah fondasi dari bangunan yang ingin kita bangun. Fondasi akan menentukan durasi keberadaan bangunan yang kita akan bangun. Semakin tinggi bangunan tersebut, semakin dalam fondasi harus dibangun. Artinya Bapak Ibu, kualitas fondasi akan menentukan daya tahan dan tidaknya suatu bangunan terhadap badai atau goncangan yang akan menimpanya. Salah satu pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada diri kita dan kepada jemaat adalah, apakah Anda siap untuk pekerjaan Allah? Apakah Anda siap untuk pergerakan Allah? Apakah Anda siap untuk pelayanan yang Allah panggil kita untuk dilakukan? Saya pikir pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang bagus. Tetapi ada pertanyaan yang lebih fundamental yang perlu diajukan. Yaitu apakah kita siap dan berakar di dalam Tuhan? Apakah saudara dan saya berakar mendalam tentang Allah? Apakah saudara dan saya berakar dalam doktrin yang sehat? Apakah saudara dan saya berakar di dalam firman Tuhan? Karena jika kita tidak berakar, maka kita tidak akan pernah siap. Apakah fondasi di mana di atasnya kita membangun diri kita bagi Yesus? Fondasi itu menjelaskan kehidupan seseorang. Bapak Ibu, di akhir khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus menunjukkan kepada pendengarnya betapa pentingnya fondasi dengan menceritakan perumpamaan yang kontras antara membangun rumah di atas batu karang dan membangun rumah di atas pasir. Supaya saudara dan saya menghargai kontras, terlebih dahulu kita perlu mengerti persamaan dalam perumpamaan ini. Berikut Bapak Ibu adalah perumpamaan dalam persamaan di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, di sini ada dua orang yang sama yang mempunyai keinginan yang sama untuk membangun sebuah rumah. Ini bukan cerita tentang seorang yang ingin membangun rumah dan yang lainnya tidak. Persamaan yang kedua, mereka orang yang sama mempunyai kemampuan yang sama. Ini bukan cerita tentang seseorang mempunyai kemampuan membangun dan yang lainnya tidak.
Persamaan yang ketiga, mereka mempunyai sumber yang sama untuk membangun. Bukan cerita tentang orang yang kaya yang membangun istana dan orang miskin yang membangun gubuk. Ini dua orang yang sama membangun rumah yang sama. Yang keempat, rumah yang dibangun mereka mempunyai bentuk yang sama. Bukan tentang suatu rumah yang didesain dengan bagus, sedangkan yang lainnya tidak. Persamaan yang kelima, dua rumah yang sama dibangun dengan dua bahan yang sama. Bukan tentang satu rumah dibangun dengan batu dan yang lainnya dengan alang-alang umpamanya. Persamaan yang keenam, dikerjakan oleh dua tukang yang hebat. Bukan yang satu tukang yang hebat dan yang lainnya tidak. Persamaan yang terakhir atau yang ketujuh, ini berbicara tentang dua rumah yang sama menghadapi bencana yang sama. Bukan satu rumah yang dilanda badai topan, sedangkan yang lain cuma siraman hujan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dua orang yang membangun rumah yang sama, yang menghadapi bencana yang sama, namun satu rumah tetap berdiri kokoh, sedangkan yang lainnya rubuh. Mengapa demikian? Tuhan Yesus berkata bahwa jawabannya ada pada fondasinya. Dengan kata lain Bapak Ibu, bukan yang terletak pada permukaan ke atas itu yang penting, tetapi dari permukaan masuk ke dalam itu yang penting. Jadi yang berbeda adalah fondasinya Bapak Ibu. Perbedaannya terletak pada permukaan ke dalam. Bukan kepada permukaan terus membangun ke atas. Perbedaannya adalah pada yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, fondasi kehidupan kita akan membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Di sini pelajaran penting yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Dalam kesimpulannya di khotbah di bukit, ia merangkum pengajaran pemuridannya, yaitu ada perbedaan besar antara mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ini adalah pengajaran mendasar dalam kesimpulan khotbah Tuhan Yesus di bukit yang begitu hebat tentang manifesto pemuridan. Apakah kita mendengar firman dan melakukannya, atau kita mendengar firman tetapi tidak melakukan apa-apa? Tuhan Yesus berkata, hal itu seperti seorang yang membangun rumah. Dan bagaimana saudara dan saya memilih akan membuat perbedaan dalam dasar bangunan kehidupan yang akan kita bangun. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu di saat orang lain tidak melihat akan membangun atau meruntuhkan apa yang akan kita bangun. Apakah kita menerapkan firman Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita di saat tidak ada orang lain yang melihat, akan menentukan fondasi yang kita bangun. Bapak Ibu sekali lagi, fondasi tidak kelihatan. Semua dari permukaan ke atas kelihatannya bagus, tetapi belum tentu yang tidak kelihatan ke bawah itu sama bagusnya. Kita pergi ke gereja, kita memuji Tuhan, kita memakai kata-kata rohani untuk memberi kesan satu sama lain. Kita mengucapkan haleluya dan amin. Tetapi dari permukaan ke bawah yang tidak kelihatan, fondasi di mana kita membangun yang memutuskan apakah kita menerapkan firman Tuhan atau tidak di dalam kehidupan kita. Persoalannya bukan pada seorang mendengar sedangkan yang lainnya tidak, karena keduanya dalam perumpamaan ini mendengar firman Tuhan yang sama. Persoalannya juga bukan pada seorang mendengar firman dari pengkhotbah yang hebat dan terkenal, dan yang lainnya mendengar dari pengkhotbah yang biasa-biasa saja. Karena keduanya mendengar dari sang guru sendiri, pengkhotbah terkenal sepanjang masa. Mereka mendengarnya dari sumber yang sama. Masalahnya bukan juga pada seorang yang memperhatikan dan mungkin mencatat khotbah tetapi yang lainnya tidak. Ini adalah cerita Bapak Ibu tentang dua orang yang mendengar firman dari pembicara yang sama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka memperhatikan dan mungkin sama-sama mencatat, tetapi ada yang melakukannya dan ada yang tidak melakukannya. Perbedaannya adalah apakah mereka melakukan
sesuatu yang mereka dengar atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting dalam pemuritan, yang sangat penting dalam pengiringan kita dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita sering mendengar kata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Tetapi faktanya Bapak Ibu adalah mengetahui kebenaran saja tidak mengubah hidup kita. Tetapi kebenaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita, kebenaran yang kita lakukan, itulah yang akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Apakah kita menerapkan kebenaran Allah dalam hidup kita? Apakah kita tiba pada saat dimana kita berkata, Tuhan tolong saya, karena saya tidak mau hanya mendengar firman, tetapi menipu diri sendiri dengan cara tidak melakukan firman yang saya dengar. Melakukan firman Tuhan, itulah yang akan membuat perbedaan. Saya ingat ada cerita nyata tentang seorang kepala suku di Amazon. Pada satu saat Bapak Ibu dia didatangi oleh 2 tentara GI Amerika. Lalu mereka melihat bapak tua ini lagi membaca Alkitab. Kemudian mereka bertanya, apa yang bapak baca? Dia berkata, oh Alkitab firman Tuhan. Lalu kedua tentara ini mengejek dia dan berkata, oh kamu masih membaca buku itu? Kami sudah tinggalkan buku tersebut. Sang kepala suku melihat kepada kedua prajurit ini dan berkata begini, untung ada kitab ini. Kalau tidak hari ini kamu berdua ada di sini. Maksudnya begini, kalau bukan firman ini yang mengubah hidup saya, hari ini saya makan kalian berdua. Bapak Ibu, ini penting. Tidak penting berapa banyak saudara dan saya mendengar firman khotbah yang disampaikan dari mimbar ini. Tapi yang paling penting adalah sejauh mana saudara dan saya memutuskan untuk melakukan setiap firman yang kita dengar. Itulah yang akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta gembala jemaat yang diprotes oleh para pemimpinnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau mengkhotbahkan khotbah yang sama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Lalu para pemimpin buat audiensi dengan gembala dan berkata kepada beliau, Bapak pendeta, kenapa Anda mengkhotbahkan khotbah yang sama udah berminggu-minggu? Sudah tidak adakah rema baru dari Tuhan? Kami minta khotbahnya diganti. Sang gembala melihat kepada para pemimpinnya dan berkata, oh begini Bapak Ibu, saya mencari kehendak Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Lalu saya mengharapkan jemaat melakukan firman Tuhan itu. Minggu pertama setelah saya khotbah, saya melihat tidak ada perubahan. Saya putuskan untuk melakukan khotbah yang sama di minggu yang kedua. Saya harapkan ada perubahan, ada perbedaan. Tapi saya melihat jemaat biasa saja, tidak menerapkan firman Tuhan itu. Lalu sang gembala jemaat berkata begini Bapak Ibu, saya akan khotbah yang sama sampai saya melihat jemaat melakukannya, baru saya ganti khotbah saya. Kadangkala pada zaman ini Bapak Ibu, saya melihat dalam pelayanan saya baru sekitar 42 tahun ini, saya melihat banyak orang Kristen seperti itu. Mau mendengar terus menerus firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang didengar. Saya percaya di tempat ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Amin. Ada perbedaan besar Bapak Ibu antara mendengar dan melakukan sesuatu terhadap apa yang kita dengar. Bertindak terhadap firman dan bukan saja mendengar. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya.
Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa fondasi hidup saudara dan saya yang olehnya kita membangun kehidupan rohani, kehidupan rumah rohani saudara dan saya? Uangkah? Karirkah? Atau firman Tuhan yang menjadi fondasi? Badai kehidupan yang kita alami sepanjang perjalanan hidup kita akan memunculkan apa dasar kita yang sesungguhnya. Akan memunculkan kokoh sejauh mana kokoh dan tidaknya fondasi rohani saudara dan saya. Akan memunculkan kuat dan tidaknya fondasi karakter saudara yang sesungguhnya. Covid ini Bapak Ibu saya perhatikan mengekspos banyak hal dalam kehidupan manusia, khususnya gereja. Loyalitas jemaat terhadap gerejanya sungguh teruji. Fondasinya di saat pandemi ini, apalagi ibadah online. Ada yang mencari suasana ibadah dengan berpindah ibadah di gereja yang ibadah onsite. Saya berjemaat di Ambon. Bapak Ibu jangan tanya pelayanan di Papua tapi berjemaat di Ambon, ceritanya panjang. Saya bagian dari leadership team di sana dan kami mengalami begitu, mengalami dari jemaat yang biasanya 2.500 menyusul semuanya. Kenapa? Karena kami yang paling terakhir ibadah onsite. Jadi mereka pergi mencari di mana yang sudah, tapi sebenarnya Bapak Ibu menurut saya bisa aja salah. Orang seperti ini mereka hanya mencari suasana ibadah dengan berpindah dari satu gereja kepada gereja yang lain yang sudah onsite. Ada yang bahkan berpindah jemaat karena menunggu gerejanya onsite lama sekali. Sebenarnya yang dicari kalau mau jujur adalah suasananya. Ada yang berkata kepada kami, pemimpin dan gembala penakut. Biasanya bicara iman tetapi takut Covid dan lain-lain. Gereja lain sudah onsite tetapi kami belum. Bapak Ibu, kadang-kala orang semacam ini hanya memikirkan perasaan individu tanpa memikirkan kepentingan keseluruhannya. Saya sering bercanda dalam leadership meeting, saya berkata gini. Mereka lupa bahwa Allah selalu online dengan umatnya, nggak onsite. Paling tidak sejak kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan selalu online dengan kita. Saudara dan saya bisa mengklaim bahwa kita orang Kristen yang cinta Tuhan dan lain sebagainya. Kelihatan dari luar kita orang yang sangat rohani. Tetapi badai atau krisis akan membuktikan apakah dasar yang kita bangun itu di atas pasir atau di atas batu karang. Tidak ada orang yang akan marah, yang menghujat yang lain di saat ibadah, enggak. Tapi krisis akan memunculkan siapa saudara dan saya. Satu kali Bapak Ibu, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, dia menanam pohon, ada penanam pohon nasional di Singapura. Beliau menanam pohon di atas bukit pada hari nasional penanaman pohon. Karena itu ditanam oleh mantan founding fathernya, maka mereka semen dia di atas, mereka semen karena kelihatannya bagus. Kemudian ahli pohon datang dan melihat bahwa wah itu tidak bagus. Kelihatannya di atas bagus tetapi itu mematikan dia. Kadang-kala hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Semua yang kelihatan secara lahiriah hebat atau kelihatan baik. Tetapi dari fondasi hidup kita terjadi kemerosotan rohani. Yang dalam karena kuncinya bukan pada pengetahuan. Kuncinya bukan pada mendengar firman Tuhan. Bahkan bukan pada mencatat khotbah. Tetapi kuncinya adalah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Krisis, pandemi, Covid dalam hidup saudara dan saya mengekspos kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Krisis dan persoalan hidup akan menunjukkan dasar kekristenan kita yang sesungguhnya. Krisis dan persoalan hidup memunculkan siapa kita. Apakah yang kita ucapkan selama ini tentang kasih, pengampunan dan lain sebagainya terbukti kokoh atau rapuh di saat krisis. Krisis dan konflik dalam rumah tangga akan menguji fondasi kasih dan komitmen kita terhadap pasangan hidup kita.
Di saat pasangan kita tidak setia, jatuh dalam dosa mungkin, merugikan ekonomi keluarga dan sebagainya, akan membuktikan kualitas komitmen kita. Krisis dan konflik memunculkan kita, siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Pujian penyembahan tidak memunculkan itu. Ibadah yang teratur tidak melakukan hal itu. Berdoa dan tidak berkeputusan tidak memunculkan siapa kita. Krisis kehidupan memunculkan aslinya saudara dan saya. Mengapa konflik? Konflik itu untuk mengetahui siapa saya sebenarnya. Jika saya aslinya memang rohani seperti selama ini, akan muncul seperti itu di saat konflik. Apa yang dikatakan Bapak Ibu, Ulangan pasal 8 ayat 2. Dikatakan gini, ia merendahkan hatimu, ayat 3. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Tujuannya begini Bapak Ibu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mundur ke ayat 2, tadi saya miss. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ini tujuannya Bapak Ibu. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Gelas Bapak Ibu, kalau ada endapan di bawahnya, nggak kelihatan kalau dia tenang. Waktu digoncang, apa yang di dalam akan muncul. Itulah kehidupan saudara dan saya. Krisis tidak mengubah kita, tapi krisis memunculkan siapa kita. Kalau saya aslinya sombong, pahit dan sebagainya akan muncul di saat konflik. Mau tahu aslinya siapa saya pada saat konflik? Bukan waktu saya berkhotbah, bukan waktu saya menasihati orang, bukan waktu saya mementor orang, tetapi di saat konflik. Ternyata saya tahu aslinya saya masih kasar omongnya terhadap istri saya, rekan kerja, staf saya, anak-anak saya dan seterusnya. Ada mentor saya, Bapak rohani saya pernah berkata di awal-awal pertobatan saya dibina oleh beliau. Dan perkataannya ini saya nggak pernah lupa Bapak Ibu. Dia berkata gini, not what you do is important to God, but who you really are is important to God. Bukan siapa kamu, apa yang kamu lakukan itu yang paling penting di hadapan Allah. Tetapi siapa kamu di hadapan Allah, itulah yang penting. Setelah tahu aslinya kita melalui krisis, lalu apa yang kita akan lakukan? Jalan satu-satunya Bapak Ibu, lari kepada Tuhan, merendahkan diri, meminta pertolongannya untuk menolong kita menang dalam pembentukan karakter kita, membuat kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan untuk mengubah hidup kita. Respon kita hanya dua waktu kita hadapi krisis yang mengekspos kita, melarikan diri atau menghadapinya dan mengatasinya melalui pertolongan Tuhan. Respon yang terbaik di saat krisis datang adalah saudara terkoneksi dengan Tuhan dan terkoneksi dengan sesama. Ada sesuatu yang aneh tentang orang Kristen. Waktu lama dia tidak berkunjung ke gereja, dia tidak hadir ibadah. Waktu gembalanya tanya atau rekannya tanya, Bapak selama ini gimana? Jawabannya begini, maaf saya tidak pergi beribadah karena saya ada banyak masalah. Saya berpikir itu jawaban yang kurang tepat. Waktu saudara dan saya lagi mengalami krisis, waktu saudara dan saya lagi mengalami masalah, justru firman Tuhan bilang gini, dekatkan dirimu dengan orang percaya yang lain. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan bersama. Krisis selalu mengekspos siapa kita. Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan cerita pengalaman pribadi saya, bagaimana Tuhan mengekspos saya, bahwa apakah benar saya mencintai panggilan saya, pelayanan saya atau tidak. Kalau Bapak Ibu yang pernah hidup di Papua, di tanah Papua, pasti tahu bahwa memang saudara-saudara di sana tuh agak unik. Saya benar-benar mengalami kejut budaya atau culture shock waktu saya tiba di Papua. Karena saya dari Jakarta, dari gereja yang besar, lalu saya pindah ke sana seperti pendekar sakti Shaolin. Pikir tahu semuanya. Lalu dengan gaya saya Bapak Ibu, buat begini biasa gitu. Nggak ada yang mempan. Nggak ada yang mempan. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya ini orang ya kurang sabar. Maunya semuanya cepat. Tuhan mesti pindahkan saya ke Papua untuk belajar sabar. Dengan saudara-saudara di sana. Bapak Ibu contoh nih, saya kasih contoh. Saya rapat staf jam 5. Jam 5 saya cari staf saya, dia ada di Jayapura.
Bapak Ibu tahu Sentani Jayapura pulang pergi 2 jam. Lalu saya telepon dia, saya tanya, kamu di mana? Saya ada di Jayapura Bapak. Lagi ngapain? Lagi kunjungi keluarga. Kenapa kamu tidak telepon? Dia balas, oh saya perlu telepon kah? Bingung. Lalu kalau keluarkan uang belanja yayasan, saya bilang nanti kamu kasih nota, perincian. Dia balas saya, Bapak tidak percaya saya kah? Saya berkata begini, bukan saya tidak percaya. Kau pernah dengar yang namanya integritas tidak? Saya lagi ajar kau supaya kau dipercaya orang. Oh gitu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya? Frustrasi tingkat dewa Bapak Ibu. Ya tapi gitu. Pernah gak mau lari? Hampir Bapak Ibu. Kapan? Pada waktu saya lagi satu saat istri anak saya hampir ditombak mati oleh mereka. Saya belum pernah mengalami penganiayaan, saya pernah diberi kesempatan melayani di India, di negara-negara yang lain. Saya belum pernah dilecehkan seperti di situ. Saya berpikir Tuhan, Bapak Ibu satu kali saya lagi berdoa dengan staf, itu anak kami yang pertama dia telepon, Papa pulang gawat. Saya pulang Bapak Ibu apa yang terjadi? Istri anak saya hampir ditombak mati di halaman rumah. Saya bilang begini, ini cukup sudah. Malam tuh kami rapat keluarga dan saya berkata kepada istri anak-anak, bilang kalau kalian bilang balik ke Jakarta kita pulang. Saya nggak peduli apapun, pokoknya saya nggak mau pertaruhkan keluarga saya. Yang ajaibnya Bapak Ibu, 2 anak kami, satu umurnya 7 tahun, satu umurnya 4 tahun. Mereka 2 lihat saya dan berkata begini, tidak bisa Bapak, kita dipanggil Tuhan untuk melayani orang Papua, tolong orang Papua. Kalau kita pulang bagaimana? Wah itu kayak kalau tinju tuh Bapak Ibu kayak saya karena uppercut benar dari Tuhan. Sejak itu saya nggak mau ngomel gitu. Nah yang saya mau cerita gini, kami melayani orang di sana itu, Bapak Ibu enggak bisa hanya dengan teori. Saya berpikir mereka minder sekali, mereka berasa bahwa orang non Papua tuh lebih hebat daripada mereka. Selalu percaya gitu, ketemu orang yang kalau di sana istilah rambut lurus dan rambut keriting. Yang rambut lurus mereka pasti tahu, dong lebih hebat. Saya berpikir bagaimana caranya untuk menolong gambar diri mereka supaya pulih. Nggak bisa dengan khotbah, firman dan altar call, kemudian Tuhan jamah, enggak. Jadi saya berpikir mesti mereka diajar bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh non Papua yang lain. Lalu akhirnya Bapak Ibu saya mengambil keputusan sewa lahan. Lalu saya mengajar mereka bagaimana bercocok tanam karena tanahnya subur dan mereka bisa menghasilkan banyak uang di situ. Singkat ceritanya Bapak, saya pakai uang saya sendiri, saya sewa lahan, sewa gini, saya masak buat mereka makan, belum pernah saya lakukan. Jadi akhirnya Bapak Ibu kita bisa jual tomat yang benar-benar keren kualitasnya gitu. Dan mereka jualan, mereka pergi jualan Bapak Ibu, saya sopirin mereka, saya berhenti, mereka pergi menghadap, kadang-kala ketemu yang punya minimarket, lihat mereka bawa map langsung bilang, oh tidak ada, karena udah negative thinking, ini pasti proposal minta duit dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu mereka datang dan mereka bilang, oh kami mau tawarkan tomat kami ini hasilnya, wah bangganya minta ampun. Bapak Ibu perlu tahu, anak Papua atau apalagi laki-laki Papua, mereka tidak akan mau jualan. Itu gengsi, palak orang iya, tapi jualan gak bisa. Serius, nodong orang minta duit berani, tapi jualan gak bisa. Saya mesti rubah paradigma itu. Saya ajar mereka, kamu kalau malu tuh mencuri berzina itu baru kamu malu. Tapi jualan gak boleh malu. Jadi Bapak Ibu kalau mereka dibawa pergi ajar bikin nasi kuning pergi jualan. Bapak Ibu ke rumah sakit, taruh nasi kuning di ujung sana dia berdiri di sini. Serius ini kisahnya. Ditanya, wah siapa yang jual nasi kuning? Saya Bapak, baru dia pergi, karena malu. Semua anak-anak kami sekarang mereka keren banget. Nah, jadi satu kali Bapak bisa pulang dari lahan, saya lagi mengendarai mobil, saya dihadang oleh 3 orang. Seperti biasa, mereka baru habis mabuk dan minta uang lagi untuk mabuk berikutnya. Lalu saya nih polos, saya berhenti, saya turunin kaca mobil gitu Bapak Ibu, lalu saya melihat mereka dan mereka bilang, kasih uang 5.000. Saya bilang, enggak bisa, 10.000. Enggak mau, ditawarannya naik terus. Lalu saya tatap mata mereka dan saya bilang ini, saya hamba Tuhan, dipanggil melayani di tanah ini.
Kalau kamu perlu makan saya kasih uang. Tapi saya kasih uang kamu mabuk saya nggak akan kasih. Lalu mereka bertiga lihat saya lihat mereka. Tiba-tiba yang paling depan tuh sumbur ludah di muka saya. Bapak Ibu untung dia nggak makan sirip pinang. Kalau nggak merah semua muka saya. Bapak Ibu berpikir saya bilang haleluya puji Tuhan. Enggak. Saya kuasai diri. Nah saya dulu sebelum bertobat saya belajar bela diri. Ini tiba-tiba jurus saya muncul semua Bapak Ibu. Saya berpikir 2 langkah langsung jatuh nih. Serius, ajaibnya padahal udah bertobat sekian puluh tahun. Saya kuasai diri saya tenang. Di samping saya ada anak Papua. Udah 2 tahun dia dan teman-temannya mereka bilang gini. Ini rambut lurus mau ngapain sama kita? Mau jual kita lagi untuk dapat uang dan segala macam. Jadi 2 tahun mereka amati saya apakah benar saya mengasihi mereka atau tidak. Bapak Ibu setelah saya kuasai diri saya turun. Saya turun dari mobil. Dia bilang, Bapak jangan nanti dipukul. Tenang aja. Saya turun Bapak Ibu saya hadapi, saya tatap muka mereka dan saya berkata. Saya ini hamba Tuhan. Dipanggil melayani orang Papua. Kalau saya makan pencuri uang persembahan. Tuhan akan berurusan dengan saya. Tapi kalau saya punya integritas dan hari ini kamu ludahi saya. Kamu lecehkan saya. Tuhan akan berurusan dengan kamu. Baru sampai saya baru mau naik mobil kembali Bapak Ibu. Keluar dari rumah-rumah di RT situ. Badan besar-besar. Bapak Ibu tahu kalau saudara-saudara di sana badannya besar-besar. Mereka datang dia bilang ada apa nih ini 3 orang coba jelasin. Mereka langsung pukul. Mereka pukul 3 orang ini. Kan mestinya saya bilang gini. Rasakan pembalasan Tuhan. Normalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kamu menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saya berdiri nonton tuh tiba-tiba kayak ada suara bilang gini. Kalau kamu tidak hentikan mereka mati itu 3 orang. Bapak Ibu saya lompat saya peluk mereka 3 orang. Saya bilang sudah Bapak Ibu stop. Jangan saya mengampuni mereka. Lalu saya pulang ke rumah saya ngomel sama Tuhan. Saya masuk kamar saya berlutut saya berdoa Tuhan. Saya nggak pernah dilecehkan serendah-rendah itu. Saya ingat di India saya open air, saya khotbah di pinggir jalan. Di samping kuilnya orang India. Saya khotbah bilang Yesus Tuhan. Saya nggak diapa-apain. Kenapa di sini Tuhan? Saya dilecehkan, diludahi. Tiba-tiba sebenarnya Roh Kudus tuh lagi bicara dalam hati saya. Saya izinkan krisis itu untuk menunjukkan apakah kamu benar-benar mencintai orang Papua atau tidak. Kalau saya tidak izinkan kamu diludahi kan kamu nggak tahu kan. Bapak Ibu saya nangis sejadi-jadinya. Nangis bombay beneran. Saya bilang Tuhan saya mencintai mereka. Sejak itu sampai hari ini saya nggak pernah mundur sedetik pun. Tuhan mengekspos apakah benar saya mengasihi mereka melalui diludahi. Bapak Ibu saya berpikir habis itu saya renungkan. Dari mana orang-orang itu muncul ya? Karena mereka nggak lihat. Usut punya usut. Ada seorang mama kami bilang mama, oma. Lagi duduk di depan rumah terus dia lihat saya dihadang. Lalu dia berteriak, woi Bapak Pendeta dipukul. Wah itu bahaya kalau bilang Bapak Pendeta dipukul. Begitu dengar Bapak Pendeta dipukul Bapak Ibu. Keluar orang-orang itu. Ya kalau Bapak Ibu ke Papua kalau ada orang palak jangan bilang saya dari GIA. Bilang aja saya pendeta aman lah Bapak Ibu bener. Serius. Yang mabuk pun kalau dia lagi palak gitu Bapak bilang saya pendeta. Aduh Bapak Pendeta minta maaf. Habis bye-bye tubuhmu gini baik. Habis iya kasih 5.000 dulu naik angkot pulang gitu. Yang saya maksudkan gini Bapak Ibu. Kita baik-baik oke. Jangan lari dari krisis. Karena persoalan itu memunculkan siapa saudara dan saya. Kiranya Bapak Ibu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan saja pendengarnya. Mari kita berdoa. Hamba sangat terbatas dalam menguraikan firman-Mu ya Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Kiranya Roh Kudus memetraikan itu dalam hati kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sekiranya ada yang mengalami krisis. Kiranya penghiburan dari Tuhan menyertai mereka. Biar krisis, persoalan, konflik itu semakin memurnikan kami.
semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Diberkatilah Pak Gembala, semua majelis di sini, bahkan jemaat Tuhan di sini. Biarlah mereka semakin bertambah di dalam Tuhan, pertumbuhan mereka. Yesus semakin bertambah dan mereka semakin berkurang. Jadi berkat buat kota ini dan di luar kota Pontianak. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Hamba berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus.